Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Sonia Mariska. Teman-teman yang pastinya sudah kenal ya sama saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait pigmen. Ada yang tahu pigmen itu apa? Jadi kawan-kawan kita tahu ya apa ini pigmen. Jadi mari kita bahas sama-sama apa sih pigmen. Tapi di sini di jurnal yang saya review dia lebih ke pigmen warna yang ada di rumput laut. Nah, jurnalnya berjudul yaitu potensi beberapa jenis rumput laut sebagai bahan pangan fungsional, sumber pigmen dan antioksidan alami. Jurnal ini ditulis oleh Sanger dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, di sini yang pertama itu Indonesia sebagai negara maritim yang luas mempunyai keanekaragaman jenis rumput laut yang tinggi, sehingga memberikan peluang yang besar untuk usaha eksplorasi senyawa bioaktif. Di antaranya yang pertama itu ada pigmen dan juga antioksidan. Pigmen rumput laut selain berfungsi sebagai pewarna juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Komposisi senyawa bioaktif istimewa pigmen rumput laut yang sangat bervariasi memberikan keunikan tersendiri yang hingga saat ini belum banyak terungkap. Jadi penulis di sini menuliskan bahwa penelitian tentang rumput laut bagian pigmen itu belum banyak diteliti. Jadi dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya yaitu jenis-jenis fotosintetik pigmen yang ada pada rumput laut. Yang pertama itu ada klorofil A, klorofil B dan klorofil C. Kemudian itu ada karotenoid atau keraton dan kantofil. Kemudian ada pikonilin atau pikonilin dan pikosianin. Ini sumbernya dari Nasir et al. 2015 dan juga Sanger et al. 2017. Kemudian ada manfaat rumput laut, teman-teman. Yang pertama itu alga laut dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini dikatakan dalam jurnal Kung et al. 2013 dan juga Yan et al. 2014. Kemudian manfaat dari rumput laut yaitu ada sebagai antibakteri, anti-helmintik, anti-kolesterol, pengobatan gumpalan pembengkakan, analgesik, antibiotik, anti peradangan, anti diabetes, anti kanker dan lain-lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan apa-apa saja sih yang fungsi dari atau manfaat dari rumput laut. Yang pertama itu kan ada sebagai antioksidan. Antioksidan di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Kelihatan tidak tulisannya? Biar lebih jelas saya bacakan saja ya. Baik, Ibu. Antioksidan itu merupakan senyawa yang mampu menghambat oksidasi molekul lain. Mekanisme kerja antioksidan terdiri dari menangkap radikal bebas, kemudian dia menghambat iritasi rantai, menghambat dekomposisi peroksida, mencegah berlanjutnya abstraksi hidrogen, kemudian daya reduksi dan peningkatan katalis ion logam transisi. Nanti kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut bisa dibuka nanti di jurnalnya Vinayak Kol Ayat Nah, nanti jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut apa sih antioksidan itu bisa dibuka di jurnalnya Vinayak et al. Tahun 2010 dan juga Naidu et al. 2013. Biar lebih mudah teman-teman bisa mengakses di Google Scholar, itu lebih mudah menurut. Kemudian rumput laut tidak hanya mengandung molekul antioksidan labil atau asam lemak ascorbat, glutathione waktu segar, tetapi juga mengandung molekul antioksidan stabil atau karotenoid, mikosporin, asam amino serta beberapa polifenol seperti ratekrin dan klorotanin. Kemudian produk pigmen atau yang bisa disebut sebagai green food dapat berfungsi sebagai pangan fungsional dan juga suplemen yang kaya akan nutrisi dan serat alami maupun sebagai obat untuk kanker, detoksifikasi dan luka bakar.
itu diperoleh dari jurnal Merdekawati dan Susanto tahun 2009. Kemudian itu ada presentation-nya. Nah, kan di sini ada penulis menuliskan bahwa bahan dan metodenya. Yang pertama itu ada bahan. Bahannya yang pertama yaitu rumput laut, G. salicornia, T. decurrens, dan H. macrobola. Kemudian ada reagen yang digunakan yaitu aseton, etanol, dan metanol. Kemudian 50% kolin. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya ini. Ini adalah bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian alat-alatnya yaitu alat yang digunakan terdiri atas evaporator. Teman-teman kalau tidak tahu apa evaporator itu bisa nanti cari di Google ya. Nah, kemudian alat yang selanjutnya bisa dibacakan di slide-nya. Ada mikropipet 1 mili dan peralatan gelas. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan pelarut aseton dan etanol. Kemudian ada ekstraksi pigmen, analisis kandungan pigmen, analisis kadar total fenol, dan analisis data. Teman-teman bisa baca nanti kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut, saya bisa bagikan PPT-nya. Asik. Bentar ya teman-teman, laptop saya melek. Satu udah. Iya. Nah, ini setelah peneliti melakukan penelitian kan ada hasil dan pembahasan biasanya. Di sini ada potensi beberapa jenis rumput laut. Tadi kan ada 3 jenis rumput laut tuh. Nah, di sini kandungan pigmen, ekstrak aseton, dan etanol dari masing-masing 3 dari rumput laut tadi yang dijelaskan di awal. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian, ini dia hasil dan pembahasan tadi kan tabel. Ini adalah penjelasannya. Hasil penelitian kandungan pigmen, ekstrak, etanol, dan aseton 3 rumput laut tadi. Pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa alga hijau atau H. macrobola merupakan kadar tertinggi untuk semua jenis pigmen. Di sini artinya dari semua jenis rumput laut, alga hijau itu memiliki kadar pigmen tertinggi dari 3 jenis rumput laut tadi yang diteliti. Kemudian klorofil C1 plus C2 merupakan pigmen dengan kadar tertinggi dengan nilai masing-masing pada ekstrak aseton dan etanol sebesar 1,85, 0,53 dan 6,23, 0,12 mg per gram berat kering. Kemudian dalam tulisannya menyatakan bahwa selain pigmen utama yang berupa klorofil, alga hijau juga mempunyai pigmen aksesoris yaitu karotenoid. Karotenoid utama pada alga hijau diantaranya adalah kareton, lutein, violactanin, ateraxanin, zeaxanthin, dan myoxanthin. Ekstrak aseton rumput laut merah alga hijau ini mempunyai kadar seperti yang tertulis di PPT ya teman-teman. Nah, ini merupakan potensi tadi beberapa jenis rumput laut dalam tabel berbentuk diagram batangnya. Kemudian itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari 3 jenis rumput laut tadi yaitu G. salicornia, T. decurrens, dan H. macrobola dapat dijadikan sumber pigmen alami dan antioksidan. Ekstrak aseton dan etanol dari ketiga rumput laut tadi memiliki rata-rata mempunyai kandungan tertinggi semua jenis pigmen, dengan pigmen tertinggi adalah klorofil C1 plus C2. Nah, di sini ada hasilnya. Oke. Mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini saja. Mungkin teman-teman, maaf ya tadi ngomongnya agak belibet grogi soalnya. Jadi teman-teman, jika ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan silakan.
Oh, silakan Alia. Baik, terima kasih Sonia. Perkenalkan, nama saya Rianti. Nah, tadi itu kan dijelaskan ada menggunakan metode maserasi kan. Nah, di situ kan belum dijelaskan apa itu metode maserasi. Nah, yang saya tanyakan itu definisi dari metode maserasi itu apa? Di bagian metode penelitian kan? Ya, bagian metode penelitian. Menggunakan metode maserasi dengan proses penelitian. Oke. Mungkin nanti jika terdapat kesalahan teman-teman bisa mencarinya di Google atau di sumber yang lainnya. Takutnya saya salah. Jadi di sini metode maserasi yang saya ketahui yaitu metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Cukup. Baik, terima kasih. Takutnya saya salah nanti Lofi cari lagi di Google ya. Terima kasih Sonia. Ya. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya rasa presentasi saya hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari syaitan. Bila yang bisa dilihat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.